Halo sobat, kembali lagi di YouTube channel kita, Notif Ilmu, mengupas informasi di dunia tentunya terpercaya. Euforia Piala Dunia kini juga bisa dirasakan di kalangan pecinta sepak bola di belahan dunia lain. Pada tahun 2022, Qatar telah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Meski Piala Dunia tahun ini banyak pro dan kontra, sebenarnya ada banyak hal yang patut kita apresiasi dari negara Qatar ini. Apa aja sih? Penasaran? Langsung saja, ini dia. Satu, memulai opening FIFA dengan pembacaan Quran. Pertama kali dalam 92 tahun sejarah Piala Dunia, pembukaannya diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh Ghanim Al-Miftah, pemuda berusia 20 tahun, seorang difabel sekaligus pengusaha dan penulis. Kemudian, Ghanim hadir dengan melantunkan ayat suci Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 13 dikumandangkannya dengan indah. Upacara pembukaan digelar di Stadion Al-Bait di Al-Khor, diisi dengan berbagai penampilan, salah satunya pembacaan ayat suci Al-Quran. Sebenarnya, ayat 13 surat Al-Hujurat menggunakan undangan tidak hanya untuk orang beriman. Ayat ini menyebutkan semua orang tanpa kecuali. Artinya, ayat ini menguraikan prinsip-prinsip dasar hubungan manusia. Ayat tersebut menekankan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan persamaan derajat manusia. Dua, larangan meminum alkohol di tempat umum. Di zona penggemar yang diselenggarakan oleh FIFA, penonton Piala Dunia dapat membeli minuman beralkohol sendiri di malam hari. Sementara itu, minuman beralkohol hanya bisa dibeli di stadion untuk membeli paket mewah menonton pertandingan. Sebelum Piala Dunia, otoritas Qatar secara ketat mengontrol penjualan dan konsumsi alkohol. Selama bertahun-tahun sebelum Piala Dunia 2022, hal ini hanya boleh dijual di bar hotel. Aturan Qatar memberlakukan maksimal 6 bulan penjara atau denda sebesar 3.000 rial Qatar atau sekitar 12,9 juta rupiah bagi mereka yang kedapatan mengonsumsi alkohol di tempat umum. 3. Dilarang promosi LGBT dalam bentuk apapun. Menurut laporan Metro, band One Love adalah aksesori lengan berdasarkan kampanye One Love yang mengungkapkan perjuangan melawan diskriminasi untuk semua orang, termasuk pendukung LGBT. Komite tertinggi Qatar mengakui bahwa masyarakatnya relatif konservatif. Jadi, dia meminta penggemar dan pemain untuk menerima keputusan ini selama turnamen berlangsung. Sempat mendapat reaksi keras dari beberapa negara Eropa seperti Inggris dan yang lainnya. 4. Poster bertuliskan Nabi Muhammad SAW. Sebagai negara mayoritas Muslim, Qatar menggunakan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia ke-22 untuk menunjukkan pesan Islam. Banyaknya poster bertuliskan sabda Nabi Muhammad SAW di setiap sudut tempat sebagai sarana dakwah. Qatar memperkenalkan Islam kepada dunia melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang dicantumkan dalam berbagai dekorasi berupa bendera. Tulisan hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya berbunyi, "He who is not merciful to other will not be treated mercifully." Dengan arti, dia yang tidak berbelas kasih kepada orang lain tidak akan diperlakukan dengan belas kasihan. 5. Pendatang lebih banyak dari warga lokal. Faktanya adalah penduduk asli Qatar merupakan minoritas dari total populasi yang tinggal di negara tersebut.
Penduduk asli Qatar hanya 15%. Sisanya terdiri dari ekspatriat dan pengusaha asing yang ingin menetap di negara tersebut. 6. Di kamar hotel disediakan QR yang memperkenalkan ajaran Islam. Qatar telah meluncurkan inisiatif baru untuk memperkenalkan Islam kepada pengunjung di turnamen internasional. Kode QR baru telah ditambahkan ke kamar hotel di Qatar untuk memperkenalkan pengunjung ke Islam dan budaya Qatar dalam semua bahasa. Menurut Al Jazeera, barcode mengarah ke halaman Kementerian Auqaf Qatar. Laman ini memiliki pengenalan Islam dalam beberapa bahasa. 7. Negara teraman nomor 2 di dunia. Pertumbuhan ekonomi Qatar yang pesat selama 15 tahun terakhir berdampak positif bagi kesejahteraan rakyatnya. Ini juga karena tingkat kejahatan negara yang rendah. Sebagai negara teraman di dunia, Qatar hanya kalah dari Uni Emirat Arab. Seorang fans bola asal Arab Saudi bercerita melalui akun Twitter bahwa barang miliknya yang telah tertinggal di stadion masih utuh setelah ditinggal selama 3 jam. 8. Memiliki gedung pencakar langit. Di Qatar terdapat salah satu gedung pencakar langit yang bernama Burj Khalifa. Burj Khalifa dinobatkan sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia pada tahun 2012 dengan ketinggian 828 meter di atas permukaan laut. Qatar bisa menjadi salah satu destinasi yang wajib kamu kunjungi. Tentunya syarat utamanya adalah kamu memiliki budget yang besar ya guys. 9. Qatar Gas Center siapkan tim khusus dakwah. Sekitar 2.000 orang untuk menjawab pertanyaan para tamu tentang Islam. Qatar benar-benar memanfaatkan momen emas ini sebagai sarana untuk menyebarkan agama Islam. Wah, keren banget ya guys. 10. Banyak orang menjadi mu'alaf. Setelah mendengar ceramah dari Dr. Zakir Naik di Piala Dunia Qatar, terbukti pada awal pembukaan Piala Dunia sudah sekitar 500.000 orang bersyahadat dan seiring berjalannya acara Piala Dunia, jumlahnya semakin bertambah. 11. Tersedia tempat sholat dan wudhu pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Panitia juga menjamin pengalaman yang luar biasa dan memastikan pengunjung tidak melewatkan keindahan dan keagungan suara azan. Itu sebabnya mereka menampilkan muazin yang merdu dan memasang mikrofon di stadion untuk mengumandangkan azan. Stadion tersebut kini bahkan memiliki tempat khusus untuk berdoa. Ini adalah bagian dari upaya Qatar untuk menawarkan pengalaman Islami sejati kepada pengunjung dari seluruh dunia. Itulah beberapa fakta mengejutkan ketika negara Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, sampai sini dulu ya sobat. Oh iya, jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe supaya kamu dapat lebih tahu info terupdate dari Notif Ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.